Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat custom tab atau tab buatan sendiri. Nah, tujuan pembuatan custom tab ini adalah untuk mempermudah kita menemukan tool atau perintah-perintah yang terkait dengan tugas yang sedang kita kerjakan. Misalnya jika kita dihadapkan pada tugas tertentu dengan pola penggunaan perintah yang sama setiap hari, maka kita bisa mengelompokkan tool-tool yang paling sering kita akses tersebut dalam tab sendiri atau tab buatan sendiri. Jadi, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari ke setiap tab perintah yang kita perlukan. Kita cukup membuka satu tab, semua perintah yang kita perlukan sudah terkumpul di sana. Oke? Jadi, ini bisa mengefisienkan waktu pekerjaan kita. Oke, untuk membuat custom tab kita bisa masuk ke customize ribbon, klik kanan kemudian pilih customize ribbon, atau bisa melalui file kemudian pilih option, pilih customize ribbon. Nah, di sini terdapat dua kelompok, yaitu semua tool yang kita perlukan terkumpul di sini. Bisa kita lihat di sini, popular commands adalah perintah-perintah yang populer atau yang paling sering digunakan bagi kebanyakan pengguna Excel. Kemudian ada juga all command, semua perintah yang ada di Excel kita bisa cari lewat sini, atau bisa juga macros dan seterusnya. Oke. Kemudian di sebelah kanan terdapat tab-tab yang sudah ada di sini. Di sini terdapat tab-tab sama seperti ini, ada home, insert, draw, page layout, formula, dan seterusnya, sama persis seperti yang sudah disediakan oleh Excel secara default. Oke. Kemudian ada bagian yang belum ditambahkan, kita beri centang di sini, misalnya draw, maka jika kita beri centang kemudian oke, maka draw ini akan muncul di sini. Nah, untuk membuat custom tab di sini kita bisa mengklik pada tombol new tab, maka akan muncul new tab. Sekarang kita rename tab yang kita buat, pilih tabnya kemudian rename, misalnya di sini my tab, klik OK. Nah, di dalam setiap tab akan terdapat grup-grup. Ini adalah grup-grup ditandai dengan garis seperti ini. Nah, grup-grup ini akan mengelompokkan tool-tool yang terkait dengan tugas spesifik. Oke. Nah, misalnya di sini secara default akan muncul new group ketika kita membuat my tab. New group ini kita akan rename terlebih dahulu. Rename. Misalnya sisipkan objek. Klik OK. Kemudian kita buat grup lain lagi, new group. Misalnya kita rename, kemudian filter. Klik OK. Misalnya buat grup lagi, new group, kemudian rename, kemudian kita format cell. Oke. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik OK seperti ini. Maka akan muncul di sini my tab. Tab baru yang kita buat tapi belum ada isinya di sini karena kita memang belum memasukkan perintah-perintah. Oke, untuk masukkan perintah, klik kanan customize ribbon lagi. Kemudian silahkan cari tool atau perintah-perintah yang paling sering kita akses sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya untuk menyisipkan objek, kita bisa masukkan di sini insert picture, kemudian add, kemudian ada juga insert tabel, mungkin add, kemudian kita bisa masukkan yang lain seperti misalnya insert cell, mungkin seperti ini, add. Oke, silahkan masukkan tool sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian untuk filter misalnya kita cari, untuk lebih mudah kita bisa masuk ke misalnya main tab. Di sini pada bagian data biasanya terkumpul semua terkait dengan filter. Misalnya di sini sort filter, kita masukkan ascending, sort descending, ada juga sort, ada level filter, dan seterusnya. Jika kita ingin menghapus, maka kita bisa pilih mana yang akan dihapus, kemudian pilih remove. Oke.
Kemudian pada bagian format sel, misalnya kita tambahkan di sini semua yang terkait dengan pemformatan sel. Misalnya kita masuk ke home, di sini biasanya terdapat pemformatan pada sel. Ini format sel misalnya, bagian number misalnya. Kita masukkan di sini accounting number format, ada percent style, ada comma style, increase decimal, decrease decimal, percent, format cell number, dan seterusnya. Oke, nah silahkan isikan tool sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, maka kita bisa klik OK. Maka sekarang akan muncul isi dari My Tab. Isinya tool-tool yang sudah kita grup dalam kelompok-kelompok yang sudah kita beri nama. Ini adalah nama yang kita berikan. Nama kelompoknya adalah sisipkan objek, misalnya semua yang terkait dengan menyisipkan objek dan seterusnya. Oke. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu lagi bolak-balik ke setiap tab mencari tool yang kita inginkan jika kita melakukan tugas yang sifatnya repetitif, misalnya sifatnya berulang. Jadi semua tool yang kita perlukan sudah ada, kita cukup membuka satu tab saja. Nah, ini tentu akan membuat waktu pengerjaan tugas kita menjadi lebih efisien. Nah, jika suatu saat kita misalnya ingin menghapus tab yang kita buat, maka kita bisa masuk ke Customize Ribbon lagi, Customize Ribbon. Kemudian pilih tab yang akan kita hapus, kemudian klik tombol Remove. Oke. Nah, jika kita ingin memindahkan posisi dari My Tab ini, misalnya ke bagian ujung, bagian akhir, kita bisa gerakkan dengan tombol navigasi yang ada di sini. Oke. Misalnya kita hapus, remove, klik OK, maka tab tersebut akan hilang. Oke, saya kira segitu aja cara untuk membuat custom tab atau tab buatan sendiri. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.